Iya, ini kemudian kembali digulirkan dengan angka yang meningkat cukup tajam, pemirsa. Pertanyaannya, mampukah kemudian keuangan fiskal pemerintah kita atau negara kita membiayai angka yang tidak sedikit ini di tengah sejumlah efisiensi yang ada, dan juga seberapa efektif pemirsa kemudian hal ini mampu memberantas korupsi dari akar-akarnya, dan juga demokrasi politik kita juga berjalan dengan maksimal. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di sini ada Mbak Titi Anggraini selaku pengamat pemilu Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir, Mbak, jauh-jauh ke sini. Dan juga kami sapa juga sudah bergabung bersama dengan kami. Ini ada Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam, Mas Bimo. Selamat malam Mbak Maria, Mbak Titi Anggraini. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Dan kami juga masih akan menunggu bergabungnya Wamendagri untuk bisa bergabung sama kami. Ada Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Kami ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, melihat wacana ini, kita tahu memang pendanaan partai politik sudah bergulir ya. Tapi saat ini diusulkan kembali dengan angka yang cukup besar. Niatannya, semangatnya sih untuk memberantas korupsi yang sudah dilakukan oleh para pejabat publik dari partai politik. Tapi tak semudah itu kan, Mbak. Seberapa efektif hal ini? Kalau menurut Anda seperti apa? Soal efektif atau tidak tentu harus diuji cobakan. Kalau saya percaya bahwa tidak ada panacea atau obat yang paling mujarab untuk mengatasi korupsi kecuali komitmen dari semua pihak dan semua elemen. Nah, pendanaan partai yang bersumber dari negara itu latar belakangnya adalah untuk mengimbangi kooptasi para pemodal di partai politik yang kemudian hegemoni para pemilik modal atau penyumbang partai ini mengambil alih demokrasi di internal partai politik. Jadi dari pengalaman di beberapa negara demokrasi maju, misalnya negara-negara di Skandinavia ya, Eropa Barat atau Kanada, begitu Jepang dan lain-lain, ternyata signifikansi alokasi dana negara untuk partai politik itu bisa tadi pertama mengimbangi dominasi para pemilik modal di dalam pembiayaan partai. Yang kedua, lebih mampu mendorong tata kelola keuangan partai yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Nah, yang ketiga, harapan kita untuk fungsionalisasi partai politik melalui penguatan kaderisasi, pendidikan politik, dan juga rekrutmen politik yang demokratis itu lebih bisa terfasilitasi. Ibarat kata begini, ketika ada dana publik yang lebih besar untuk partai, kan dana negara ini dana publik, dana kita, uang kita. Maka kemudian partai juga dituntut untuk mengelola dana tersebut dengan lebih akuntabel dan anti korupsi. Dengan peruntukan-peruntukan yang lebih sejalan dengan fungsi yang dijalankan oleh partai. Tapi sekali lagi, alokasi dana negara untuk partai ini bukan tiket gratis. Jadi gagasan soal memperkuat alokasi dana negara untuk partai itu bukan gagasan baru, gagasan sejak lama yang didukung oleh misalnya KPK, BRIN, dulu masih LIPI ya, dan sejumlah kelompok masyarakat sipil termasuk misalnya Perludem. Tetapi proposalnya bukan hanya meningkatkan. Jadi peningkatan alokasi dana negara untuk partai juga disertai mekanisme pengelolaan yang tadi terbuka, akuntabel, dan anti korupsi. Nah, itu dia. Artinya semangatnya sebenarnya Anda sepakat ya begitu. Tapi banyak pertanyaan di sana, mampukah kemudian partai politik ini bisa memberikan pembiayaan dan juga keuangan mereka secara demokratis, tadi akuntabel dan juga anti korupsi. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Bimo. Mas Bimo, kalau Anda melihat ide ini seperti apa? Dan juga pertanyaan Mbak Titi tadi, bagaimana Mas, mampu tidak sih para partai politik ini betul-betul menjabarkan keuangan parpol, dapur mereka secara anti korupsi, akuntabel dan juga transparan? Mas Bimo. Iya, saya sepakat dengan apa yang tadi sedikit disinggung sama Mbak Titi Anggraini ya. Dan KPK juga background kenaikan ini dasarnya melakukan kajian tentang partai politik dalam pembiayaan sebelum momen pemilu, baik itu pileg, pilpres dan pilkada. Yang mana saya justru akan menarik ke belakang lagi, dan itu juga bidang dari Mbak Titi. Kita kan pengen bahwa demokrasi ini akan semakin berjalan, maju, tidak mundur. Kualitas demokrasi ini kan akan semakin
bagus dan baik, baik secara prosedural maupun secara substansial dalam wujud kesejahteraan rakyat, kalau ditumpang oleh partai yang berkualitas. Partai yang berkualitas selain organisasi, leadership, ideologi, salah satu adalah mengenai soal pembiayaan. Justru yang saya akan kejar ke KPK dan juga para lembaga kajian termasuk ICW, kita jujur nggak sih Republik ini, negara ini, pada saat kita memilih berdemokrasi, konsekuensi dari kita berdemokrasi itu biayanya berapa secara keseluruhan. Ini kan belum ada ini. Kita mau transparan, mau akuntabilitasnya jelas, tapi saya sendiri sebagai orang partai politik yang sudah 5 kali duduk di DPR, belum pernah mendengar sebenarnya kita berdemokrasi itu biayanya berapa untuk partai politik, untuk momen-momen pilkada, pileg, pilpres, pembinaan partai politik. Sampai saat ini kita belum ngerti, ya. Kalau biayanya berapa ketemu, jumlahnya total secara nasional, kita akan bicara siapa yang membiayai di dalam kita berdemokrasi. Yang salah satunya adalah instrumen partai politik. Jadi menurut saya setuju ada kajian dulu. Jatuhnya apakah kurang atau lebih atau terlalu besar, itu akibat adalah kajian dari biaya itu sendiri. Saya sepakat kemandirian partai politik yang harus transparan, akuntabel, yang tidak harus ditumpangkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, asalkan partai politik itu diberi aturan untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan partai politik yang transparan, akuntabel. Misalnya hari ini dilarang partai politik membuat perusahaan, dilarang partai politik melakukan berbagai hal. Banyak dilarang-dilarangnya. Terus dari mana untuk mendapatkan Mas pembiayaan? Bimo. Sampai di sana dulu Mas Bimo. Tugas Mbak Titi dan ICW serta mohon maaf sampai di sana dulu. Kalau gitu langsung saja dijawab pertanyaan-pertanyaan Anda tadi, karena berhubung sudah tersambung bersama kami ada Wakil Menteri Dalam Negeri, ada Mas Bimo Arya Sugiarto. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Maria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi sempat kita berbincang bersama dengan Mbak Titi Anggraini dan juga ada Mas Bimo dari PD Perjuangan. Sempat ditanyakan, jadi sebenarnya tolong dijabarkan terlebih dahulu aturan bagi partai politik agar bisa mengelola keuangan mereka secara akuntabel dan juga transparan seperti apa, dan juga berapa sih sebenarnya biaya ideal bagi partai politik, Mas Pak Wamen. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak Wamen? Kami telah melakukan pembahasan dengan KPK cukup panjang. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi, ini memang konsepnya adalah konsep tentang kemandirian partai. Jangan sampai partai itu kemudian dikendalikan oleh kelompok tertentu karena bergantung dalam hal finansial. Nah, karena itu KPK dalam strategi nasional pemberantasan korupsinya ini memasukkan konsep pendanaan partai ini. Tetapi ini bukan hal yang sederhana karena harus diiringi dengan penguatan sistem integritas partai politik. Di situ ada pelaporan keuangan partai yang harus betul-betul transparan dan akuntabel. Di situ ada tentang kode etik partai politik. Ada juga tentang keharusan politik melakukan rekrutmen, melakukan kaderisasi, melakukan pendidikan politik. Jadi datang dalam satu paket itu. Jadi jangan disederhanakan kemudian negara menggelontorkan uang yang besar untuk mengurus. Tidak seperti itu. Negara mengalokasikan dana agar partai politik itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya yang saya sebutkan tadi. Dan ini bukan untuk pengurus. Ini juga harus disertai dengan sistem integritas tadi. Dan nanti anggaran ini harus jelas alokasinya dan juga diaudit oleh BPK. Jadi bukan hal yang mudah, tidak akan mungkin berjalan dan tidak akan efektif kalau tidak diiringi, kalau tidak dilekatkan dengan sistem integritas partai politik yang dikawal sama-sama tadi. Ya, itu dia. Dan juga ditanyakan tadi aturannya sebenarnya seperti apa sih untuk kemudian para partai politik dapat memperoleh pendanaan begitu, Pak Wamen? Banyak nggak bolehnya katanya. Ya, itu saya sebutkan tadi. Ya, sekarang kan begini, nanti dihitung
berdasarkan kursi yang diperoleh. Oke. Ya, katakanlah sekarang misalnya Rp1.000 satu kursi, nanti dinaikkan sehingga berapa tergantung kapasitas fiskal negara, kemampuan negara berapa, dan berdasarkan kesepakatan juga dengan partai politik. Di setiap tingkatan akan berbeda, di kota, kabupaten, provinsi, dan nasional seperti apa. Dan kemudian nanti uangnya akan langsung disampaikan kepada partai politik dengan catatan-catatan tadi. Harus ada sistem integritas partai politiknya. Jadi publik ini semestinya bisa mengakses juga dana itu berapa, penggunanya untuk apa saja, siapa yang bertanggung jawab. Dan barang siapa partai yang kemudian tidak memenuhi sistem ini, maka akan dihukum secara elektoral. Bisa saja kemudian kalau keuangannya tidak dipertanggungjawabkan dengan jelas, maka akan bisa berujung pada pidana. Jadi hukumannya bisa hukuman sosial, bisa juga hukuman pidana apabila memang memenuhi unsur-unsur pidana. Pak Wamen, artinya ini kemandirian partai politik yang berintegritas, harapan seperti itu. Tapi kita ingin konkretnya, Pak. Kita ingin hitung-hitungan dana untuk partai politik yang ideal nanti akan seperti apa? Secara kasar saja. Mohon dijawab, tapi usai jeda. Sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda. Menjadi faktor utama menurut saya sehingga terjadi korupsi yang masih cukup masif. Kenapa? Dengan sistem politik yang ada saat ini, tidak bisa kita pungkiri untuk menjadi pejabat publik, dimulai dari kepala desa bahkan. Kalau kepala desa yang bukan yang lurah, kalau lurah kan PNS, yang pemilihan langsung, kemudian bupati, wali kota, gubernur, bahkan di level tertinggi, presiden. Berarti dengan sistem politik yang ada, kita bisa saksikan bersama, tidak bisa dipungkiri. Mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar. Ya, semangatnya seperti itu kok tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wamen. Tapi kita ingin tahu betul Pak Wamen sebenarnya hitung-hitungan kasar atau berapa sih dana ideal yang kemudian bisa diberikan kepada partai politik. Anda kan juga kemudian berasal dari partai politik Pak Wamen. Saat ini aturannya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018, besarannya itu adalah untuk DPR RI Rp1.000 per kursi. Untuk provinsi itu 1.200 dan untuk kota dan kabupaten partai politik memperoleh 1.500 per kursi. Itu saat ini dan ini sudah cukup lama angka itu tidak berubah. Nah sekarang ketika ada usulan tentu harus dikaji dulu, dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan, kapasitas fiskalnya seperti apa kemampuannya, itu paling penting. Dan yang kedua, saya kira besaran ini nomor sekian lah. Yang paling penting itu kita matangkan sistem integritasnya tadi. Jadi jangan sampai kemudian disepakati, tetapi kemudian sistem yang mengiringnya itu tidak kuat, tidak jelas. Sepakat, ini akan berakibat fatal. Ya, tapi kan kalau rakyat kan mau tahu Pak besarannya berapa gitu. Kalau menurut Anda seperti apa? Karena ada juga yang mengusulkan kan 10.000 Pak Wamen. Belum pasti itu, ya tergantung kapasitas fiskalnya seperti apa. Jadi yang pasti ada usulan kenaikan, naiknya berapa nanti dibicarakan lagi. Oke, kalau gitu Mbak Titi yang menjawab Mbak Titi. Menurut Anda yang ideal berapa? Tapi kita tahan dulu Mbak, kita ingin tahu nih respon dari masyarakat seperti apa ya. Ini sudah ada rekan kami yang sudah siap berbincang bersama dengan sejumlah masyarakat terkait dengan hal ini, sepakat tidak dan juga berapa besarannya ideal. Silahkan. Margaret. Ya dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Stasiun Manggarai dan saya mau langsung tanya ini kepada masyarakat bagaimana sih opini mereka terkait adanya usulan pemerintah untuk memberikan tambahan dana bantuan kepada parpol. Nah, di sini sudah bersama kami. Selamat malam Mbak. Namanya siapa Mbak? Fasya. Mbak Fasya, ini kan ada isu, ada usulan pemerintah mau menambah dana bantuan untuk partai politik. Sebenarnya Mbak setuju nggak sih Mbak? Aku sih setuju ya, karena mungkin dengan penambahannya dana untuk partai politik ini bisa bikin partai politik mungkin dari segi kinerjanya lebih baik lagi.
terus mungkin bisa menekan korupsi juga dan penyelewengan dana-dana lainnya. Mungkin itu sih. Dan mungkin jadi partai politik ketergantungan dana juga mungkin dari pihak lainnya. Itu sih mungkin. Mbak, ini kan isunya nih, usulannya dari Rp1.000 ini ditambah menjadi Rp10.000 per orang. Nah, menurut Mbak sendiri, ini nominalnya sudah ideal belum? Atau kebesaran kah? Atau malah kurang seperti itu? Ideal mungkin ya, untuk penambahannya. Kalau menurut Mbak sendiri, adanya penambahan dana untuk parpol ini sebenarnya efektif nggak sih Mbak? Atau mungkin, tadi kan Mbak mengatakan setuju nih, atau mungkin ada yang lebih penting tempat lain nih selain parpol? Iya, penting. Mungkin kalau misalkan dialihkan ke lain, mungkin lebih ke pendidikan kali ya. Karena mungkin sekarang isunya itu dari segi pendidikan masih banyak ada kurangnya gitu. Itu sih paling. Nah, terakhir nih Mbak, mungkin harapannya tadi kan menyebutkan pro nih akan ditambah untuk parpol. Mungkin harapannya ke depannya kinerja parpol seperti apa seperti itu? Ya, harapannya sih bisa lebih amanah, lebih baik lagi kerjanya karena kan sudah ada penambahan ya dana. Itu aja sih harapan baiknya gitu. Oke, terima kasih Kak. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, mau pulang ya. Nah, kita juga mau bertanya nih kepada masyarakat lainnya mengenai isu ataupun usulan tambahan dana untuk parpol. Selamat malam Mas, Ya, namanya siapa? nama saya Alif Anika Yasin. Mas, ini kan ada usulan dari pemerintah untuk menambah dari APBN. Ini kira-kira setuju atau enggak nih? Enggak sih kalau saya sih Mbak. Kenapa ya? Ya sebenarnya saya skeptis ya mengenai politik di Indonesia karena udah terlalu, menurut saya gimana ya, udah terlalu banyak ya, pokoknya intinya saya harusnya sih lebih bisa apa ya, kayak harusnya Margaret yang sudah bertanya kepada sejumlah masyarakat, tapi paling tidak kita tahu betul ya, ada yang memang mengamini semangat yang ada begitu ya Mbak, agar kemudian korupsi bisa paling tidak diminimalisir, kinerja partai juga lebih maksimal, kemandirian partai juga ada, tapi di sana ada pula yang kemudian menyaksikan Mbak. Ya, kalau menurut Anda sebenarnya hitung-hitungan yang pas ya Kak, sama-sama ideal dan juga win-win solution kalau kita bilang. Iya, kalau angka yang sekarang ini kan dana negara untuk partai atau banpol bahasanya itu, bantuan keuangan negara untuk partai politik, itu bervariasi dari partai yang punya kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Tadi Pak Bima Arya sudah menyebutkan kalau DPR itu kan Rp1.000 per suara sah. Contohnya PDIP itu mendapatkan suara sah di pemilu DPR yang lalu sekitar 25.300.000 sekian. Nah, PDIP setiap tahunnya akan mendapatkan 25 miliar. Kemudian Golkar 23 miliar, Gerindra 20 miliar sekian, karena dikalikan dengan Rp1.000. Kalau dinaikkan menjadi 10.000 kan berarti PDIP menjadi 250 miliar ya. Tantangan terbesarnya dalam situasi hari ini adalah bagaimana pemerintah mampu meyakinkan bahwa proposal ini akan berkontribusi bagi penguatan partai politik dan demokrasi di internal partai. Tadi misalnya soal SIPP, Sistem Integritas Partai Politik, itu harus lebih banyak dikemukakan sebagai satu paket yang melekat kepada skenario peningkatan dana negara untuk partai. Kalau kami sendiri, misalnya ketika saya bersama Perludem, itu sempat mengusulkan kenaikan secara gradual, yaitu di mana setidaknya 30% dari kebutuhan partai itu ditopang oleh dana negara. Nah, tetapi kan kita harus tahu dulu rata-rata kebutuhan partai berapa. Dulu di tahun 2020 kami sempat menghitung 6.400 per suara sah, itu 2020. Lalu KPK juga mengusulkan kenaikan secara gradual dengan tadi ya melekat pada proposal sistem integritas partai politik. Kalau saya pribadi kenapa mendukung misalnya signifikansi alokasi dana negara untuk partai, karena hari ini partai adalah produsen utama
untuk pengisian jabatan-jabatan strategis negara ini. Jadi kalau partai bisa dipastikan mampu mengkader figur-figur terbaik yang akan menjadi presiden, anggota DPR, menjadi menteri misalnya ya, atau kemudian posisi-posisi publik lainnya, DPRD, kepala daerah, itu kan sebenarnya investasi juga untuk rakyat. Karena kita mendapatkan pejabat publik yang berkualitas, yang mampu bekerja baik, dan yang paling penting bukan disetir oleh cukong. Kalau sekarang pendanaan partai, kan partai sekarang terima dana dari 3 sumber. Iuran anggota, sumbangan, baik dari individu ataupun badan hukum. Kalau individu maksimal 1 miliar, kalau badan hukum maksimal 7,5 miliar. Tapi sumbangan dari pengurus partai itu tidak ada batasannya. Jadi kalau saya pengurus partai, saya punya 30 miliar, saya mau kasih semua ke partai, bisa. Bisa aja. Nah, yang ketiga baru dari dana negara. Ternyata partai ini paling besar dibiayai oleh donatur yang sumbangan para pihak tadi, baik pengurus ataupun individu dan badan hukum eksternal. Iuran anggota di partai hampir semua tidak berjalan, kecuali iuran anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah yang dari partai. Mungkin Mas Bima juga, Kang Bima juga bayar iuran ya untuk partai. Jadi kita ingin membuat partai ini tidak dikendalikan oleh yang punya puluhan miliar, ratusan miliar. Ya? Memang selama ini seperti itu, Mbak? Faktanya begitu. Tapi kan lagi-lagi karena tadi ya sumbangannya dianggap dari individu-individu non-negara, makanya kadang-kadang ada resistensi, ini tidak mau diatur lebih dalam untuk kepentingan demokrasi internal. Langsung saja, Mas Bimo, betul demikian Mas Bimo? Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Titi. Jadi ini harus dipahami secara utuh. Partai itu penting karena lewat partai lah ada bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD sampai DPR. Lewat partai lah kemudian banyak juga yang menempati posisi-posisi strategis begitu. Jadi sangat strategis. Nah, untuk melakukan fungsi-fungsi kaderisasi dan rekrutmen itu, partai kan butuh biaya. Kalau yang membiayai itu kelompok tertentu dan kepentingan tertentu, maka bisa dibayangkan kualitasnya seperti apa, produknya, kadernya. Nah, karena itu perlu biaya. Nah, pilihannya sekarang biaya itu dari mana? Iuran anggota, kemudian donatur, atau negara. Di Amerika sebagian besar lewat donasi atau swasta. Dan kemudian maka akan ada intervensi terhadap partai misalnya. Nah, tetapi di beberapa negara di Eropa, di Jerman, di Swedia, itu negara itu subsidinya agak besar, tetapi tidak boleh mendominasi, masih ada aturan presentasinya begitu. Nah, sekarang kita harus pastikan bahwa ini targetnya adalah untuk kemandirian partai yang harus diiringi dengan sistem integritas. Jadi jangan sampai publik juga nggak paham. Jangan sampai publik kemudian menangkap bahwa ini bagi-bagi uang untuk pengurus partai. Baik, sampai di sana dulu Pak Wamen. Gitu. Mohon izin. Makasih ya, saya pamit ya. Makasih Maria. Makasih. Oh, baik, terima kasih banyak Pak Wamen. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau itu langsung saja kita tanya kepada PD Perjuangan seperti apa, betul tidak sih kemudian dikendalikan oleh pihak luar, makanya kemudian ada usulan demikian, Mas Bimo. Ya, tentang usulan itu kalau PDI Perjuangan tentu melihat yang pertama soal kemampuan keuangan negara dulu ya. Situasi sekarang mewacanakan kenaikan itu bikin gaduh dan bikin heboh. Lihat pada saat ini diumumkan komen-komen di media sosial, situasinya tidak tepat dan komennya pasti negatif. Apalagi persepsi publik saat ini terhadap partai politik dengan turunnya indeks demokrasi juga tidak mengalami suatu peningkatan. Jadi menurut saya memang rasional masuk akal menaikkan dana parpol, tapi timingnya, waktunya, kemampuan keuangan negara saat ini kan situasi APBN baik penerimaan dan belanja ini kan sangat situasinya tidak normal, ada goncangan politik yang berat. Yang kedua, saya sepakat untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang APBN itu sudah ada aturan undang-undangnya. Seperti belanja KL, belanja kementerian, transfer daerah, juga kalau toh partai politik sekarang mendapatkan bantuan, itu pun harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel dari sisi keuangan. Mengenai cost ratio, cost benefit, costnya yang diberikan kemudian benefitnya dituntut ada transparansi, integritas, rekrutmen segala macam. Saya kira setiap partai politik
melakukan itu semua karena toh partai politik di setiap partai politik juga menginginkan partai itu semakin kuat. Yang saya masalahkan Mbak Titi sama Mbak Maria, ya silakan Mas. Masalahnya gimana Mas? Harus ada yang lebih mendasar. Bagaimana Mbak sebenarnya finance engineering demokrasi ini yang seperti apa yang mau kita buat? Gini loh, jangan membangun suatu sistem yang munafik. Pengeluarannya sebenarnya begitu besar, tetapi proses pemasukannya tidak dihitung oleh publik atau oleh sistem undang-undang yang ada. Kalau memang negara mau membantu, namanya juga membantu, tidak men-take over biaya. Kalau kebutuhannya 100, bantuan kan 20% atau 30%. Tapi yang saya tanyakan kepada lembaga kajian termasuk KPK, termasuk ICW, sebenarnya dalam berdemokrasi yang menghasilkan presiden, gubernur, bupati, kepala daerah, DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota itu biayanya berapa sih? Baru setelah ketahuan biayanya berapa, kemampuan negara membantu berapa. Sisanya ini kita pikirkan supaya tadi partai politik yang mandiri itu yang seperti apa? Kalau ada misalnya seperti Mbak Titi, seorang cukong atau pengusaha yang bantu, konsekuensinya seperti apa? Apakah dibolehkan dengan catatan atau tidak boleh dengan catatan? Atau partai politik punya perusahaan, kalau tidak boleh seperti apa, kalau boleh harus seperti apa? Oke, kami sudah tangkap pertanyaan Saya Anda, pengennya ada transparansi dan akuntabilitas di dalam pembiayaan secara keseluruhan. Ya, termasuk juga bagaimana nanti skema pertanggungjawaban partai politik itu nanti akan dijawab ya oleh Mbak Titi sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda. Oh, saya setuju. Ya, yang jelas presiden kan presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Astacita ini, memberantas korupsi. Jadi ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan. Datangnya dari siapapun, ide untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, ya. Ide-ide yang paling masuk akal, mana ide terbaik yang bisa dijadikan produk hukum. Dan kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya, dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih, bisa didiskusikan. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik kan. Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini. Jadi ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya, kayak gitu. Jadi memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Bisa dari menambah bantuan, bisa dari memperbaiki sistem politik, bisa. Jadi ide-ide ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut supaya bisa jadi produk hukum di DPR kan gitu. Oke, langsung saja saya sebelum ke Mbak Titi saya mau ke Pak Sarjobimo dulu Mas. Tapi betul nggak sih biaya politik ini memang sebegitu mahal jakah? Anda kan merasakan sendiri ya sebagai partai besar. Iya Pak, jadi biaya politik ini bagian daripada biaya dalam kita mengambil cara kita dalam mengambil sistem berdemokrasi. Saya jamin yang namanya biaya bantuan partai politik yang akan disalurkan ke partai politik tidak akan ada yang dikorupsi. Karena yang namanya biaya untuk terkait dengan pembinaan di partai politik sendiri itu sangat demikian besar. Bukan berarti bantuannya tidak ada artinya, dan saya sepakat bahwa bantuan itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam akuntabilitas dan transparansinya. Tapi maksud saya begini loh, jangan sampai bantuan yang tidak seberapa dalam pembiayaan kita manage kegiatan kepartean dalam kita mengikuti agenda-agenda demokrasi dalam sistem berdemokrasi kita, kemudian digebiah-uyah masih dituduh adanya penggunaan korupsi terhadap bantuan biaya pemerintah, bantuan pemerintah tadi. Maka tadi saya sepakat dengan KPK, ini adalah merupakan hasil kajian.
Nah, kajian ini hendaknya diperluas, Oke. baik itu KPK, ICW, lembaga-lembaga NGO dan penggiat demokrasi. Nah, jangan sampai kemudian bantuannya nggak seberapa, hebohnya udah nggak karu-karuan, dicaci maki partai politiknya, sementara sebenarnya itu juga tidak terlalu berarti dalam keseluruhan kita menggunakan biaya-biaya yang ada Kami saat paham, ini yang Mas dikeluarkan Aryo Bimo, oleh partai kami politik. paham. Ya, kami Kemudian paham. bagaimana memperkecil biaya perpolitik itu, silakan Mbak Titi Anggraini, misalnya terbuka, tertutup segala macam inilah. Jangan sampai gini, Mbak Titi membuat satu konsep berdemokrasi yang demikian mahal, tapi dalam urusan pembiayaannya Mbak Titi tidak merumuskan sebenarnya biaya demokrasi juga mahal. Langsung Dan dijawab siapa dulu. yang menanggung biaya itu juga tidak dijelaskan secara transparan. Saya kira itu. Terima kasih. Mbak Titi. Ya betul sekali ya, kalau kita ingin melakukan pembenahan maka memang harus holistik. Jadi terhubung antara pembenahan di sistem kepartaian, sistem pemilu, dan termasuk juga pembiayaan. Jadi politik biaya tinggi itu juga harus dicarikan jalan keluarnya. Makanya disinilah urgensi untuk merevisi setidaknya 3 undang-undang. Undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan undang-undang partai politik. Undang-undang partai politik kita ini terakhir direvisi tahun 2011. Sekarang sudah 2025, banyak dari isinya yang tidak lagi kontemporer dan menggambarkan perkembangan dinamika politik kita. Nah, soal hitung-hitungan, saya kira rekomendasinya, satu, bagaimana sebenarnya kita kan ingin meyakinkan publik ya. Oleh karena itu gagasan ini KPK, pemerintah, duduk bersama dengan partai politik dan di sana dibuka dan didiskusikan. Sebenarnya pembiayaan partai selama ini berapa sih? Ini kita ingin. Tapi seluruh partai menurut Anda sudah cukup konsistenkah untuk kemudian mau membuka dana itu? Nah itu problemnya ya, ketika saya melakukan penelitian soal pendanaan negara oleh partai politik sejak tahun 2012, itu yang menjadi problem. Tidak mau membuka karena tadi dapurnya dikendalikan oleh segelintir orang itu. Jadi filosofi peningkatan alokasi dana negara untuk partai politik dilatar belakangi oleh motif untuk melepas monopoli pendanaan partai oleh segelintir orang atau sekelompok politik tertentu. Nah, itu dia Mas Aryo Bimo. Orang kemudian partai-partai besar nggak mau buka, kok gimana mau hitungnya Mas Bimo? Iya, jadi yang penting ada finance engineering demokrasi termasuk partai politik. Nah, yang kita bangun sekarang kan sistem kemunafikan yang dilembagakan dalam membangun sistem demokrasi kita. Kita pengen menghasilkan suatu output yang sangat bersih, yang sangat bagus, tapi kita menutup sebenarnya berapa kita ini mengeluarkan biaya untuk itu. Maka saya berharap dalam kajian yang kali ini tidak hanya soal nambah berapa, tapi yuk kita bareng-bareng, yuk kita gelar benar sebenarnya berapa biaya ini dan siapa yang menanggung. Kalau yang menanggung ini tidak dibuka, diselesaikan, yang terjadi ketertutupan, kemunafikan, dan kong-kalingkong yang tidak transparan tadi yang akibatnya justru berakibat pada suatu sistem demokrasi yang sekarang ini persepsinya sangat negatif karena dideras oleh kepentingan kapital, pilkada di. Oke, tahan dulu Mbak Titi punya datanya kan Mbak? Mbak Titi? Iya, Silakan, jadi Mbak. Dari penelitian yang kami lakukan, makanya kemudian awalnya ketika belum ke Rp1.000 per suara sah, dulu itu Rp103 per suara sah. Zaman SBY ya? Rp108 per suara sah. Itu hanya mampu membiayai dari data laporan keuangan partai yang mau terbuka kepada kami, terutama partai menengah, 0,3% dari kebutuhan pengeluaran partai. Makanya kemudian dari kalkulasi itu dan KPK pun melakukan penelitian bersama partai, lahirlah usulan 6.400 per suara sah. 6.400 itu adalah hitung-hitungan kalkulasi peningkatan secara gradual untuk kebutuhan yang dialokasikan pada pertama pembiayaan operasionalisasi kantor. Yang kedua adalah pendidikan politik. Nah, salah satu rekomendasi ikutan adalah dana negara yang diberikan kepada partai 30% diantaranya digunakan untuk penguatan pendidikan politik perempuan. Makanya kemudian tadi gagasan soal SIPP, Sistem Integritas Partai Politik, itu harus melekat dalam narasi peningkatan dana negara untuk partai. Karena SIPP ini ending point-nya adalah untuk mendorong memastikan demokrasi di internal partai. Makanya SIPP usulan KPK itu kan memuat satu, adanya sistem kode etik di internal partai. Yang kedua, kaderisasi yang dijalankan secara betul-betul berkesinambungan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan partai yang terbuka, transparan, akuntabel.
Yang keempat, demokrasi di internal partai dalam pengambilan keputusan dan juga penentuan agenda-agenda partai. Terakhir, soal rekrutmen partai politik. Jadi saya kira kalau ini konsisten, tentu saja dana negara untuk partai yang disertai skema pengawasan ya. Pengawasannya juga harus ada. Itu dia. Menyalahgunakan dana negara artinya kan tindak pidana korupsi. Katanya dipastikan tidak ada korupsi sama sekali kok di biaya itu. Iya, masalahnya selama ini ada beberapa yang disalahgunakan. Oleh karena itu proposal peningkatan dana negara untuk partai juga harus disertai oleh penguatan skema pengawasan. Saya kira begini ya, ini langkah yang dipilih oleh sejumlah negara ketika mereka ingin memastikan partai itu berfungsi untuk publik. Karena dana negara adalah dana publik, makanya kemudian akuntabilitas itu menjadi salah satu paket yang menyertai. Jadi bukan sesuatu yang tiket gratis, lotre begitu ya. Jangan menganggap ini tidak ada maksud tujuan yang bisa berdampak pada peningkatan kualitas partai dan juga fungsi representasi dari partai. Begitu Mas Bimo? Ya, saya sepakat keinginan kita untuk meningkatkan kualitas partai karena itu sangat berpengaruh sekali dalam kita membangun demokrasi untuk semakin bisa maju. Namun harus juga diingat Mbak bahwa ada independensi partai politik yang mana itu adalah batas-batas yang merupakan wilayah-wilayah dalam konteks independensinya. Saya hanya sepakat tadi yang terkait dengan akuntabilitas penggunaan dana itu harus transparan dalam artian cost rasionya itu seperti apa, jumlahnya berapa, dan benefit rasio yang dituntutkan dengan dana itu berapa. Misalnya tadi, dana itu untuk kegiatan pembinaan kaderisasi, kemudian juga untuk rekrutmen, juga untuk sekretariatan partai. Yang dalam batas-batas penggunaan dana bantuan itu saya kira perlu transparan. Tapi partai mempunyai satu independensi yang mana outputnya bisa dijadikan sebagai penguatan demokrasi, tapi by proses di dalam hal-hal yang terkait dengan membangun kesadaran ideologi, politik, organisasi, juga kaderisasi, sistem kurikulum, ada sesuatu yang memang itu menyangkut hal-hal yang lebih pada independensi. Tapi hal yang perlu transparan adalah terkait dengan penggunaan dana yang diberikan oleh bantuan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Tapi sekali lagi Mbak Titi, yang lebih saya tuntut adalah sebenarnya kita berdemokrasi ini membutuhkan biaya berapa. Perlu ada finance engineering demokrasi dan perlu ada sepakat tadi merevisi undang-undang partai politik supaya partai politik ini semakin hari semakin mandiri. Kalau perlu tidak perlu ada bantuan keuangan negara, tetapi diberikan celah-celah untuk partai itu mandiri, termasuk pendukung-pendukung funding itu diberikan ruang-ruang hukum untuk lebih bisa transparan dan semakin bisa tidak menjadi pengendali atau pengusaha yang menggunakan partai politik hanya sekedar untuk memperkuat kapital atau usahanya, saya kira itu. Iya kan, dan itu dia kan sebenarnya tujuan negara kemudian memberikan banpol ini kan, dan juga mohon maaf sekali karena waktu kita singkat, harapannya memang sistem integritas dari partai politik itu kemudian bisa diperkuat di sana. Bagaimana kemudian juga skema pertanggungjawaban dari partai politik yang memang kita akui ada independensi di sana, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan bagi rakyat. Mungkin nanti kita gelar diskusi lainnya ya. Terima kasih banyak Mbak Titi, Mas Aryo juga terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.